Di bawah perairan dangkal sistem terumbu Indo-Pasifik, tempat pasir membentuk riak lembut dan pecahan karang berkilau di bawah sinar matahari yang menembus permukaan. Sesuatu sedang menunggu. Diam, sunyi, hampir tak dapat dibedakan dari sisa-sisa laut. Mata seorang penyelam bisa melewatinya berkali-kali, mengira itu hanya batu yang ditumbuhi alga atau tunggul karang yang patah akibat badai. Namun terkubur di dalam lumpur, cukup dalam untuk menyamarkan bentuknya, terbaringlah ikan batu. Makhluk yang tidak bergerak kecuali benar-benar harus, karena gerakan mengungkap niat, dan niat berarti kehilangan kesempatan. Ikan batu adalah ahli dalam kepasifan. Kekuatannya bukan berasal dari kecepatan atau tenaga, melainkan dari kemampuannya untuk diabaikan. Ia adalah ikan paling berbisa yang dikenal sains. Namun ia tidak mengandalkan perburuan aktif, melainkan penyergapan, dan seringkali murni kecelakaan. Banyak korbannya bahkan bukan mangsa, melainkan manusia. Penyelam snorkel dan pejalan laut yang tak menyadari bahwa hamparan karang datar yang mereka injak menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada batu. Dengan 13 duri di sepanjang punggungnya, masing-masing berujung alur seperti jarum yang terhubung ke kelenjar racun. Ikan batu dipersenjatai layaknya ladang ranjau biologis. Jika terinjak, dampaknya seketika. Apera, rasa sakit hebat yang menjalar, nekrosis jaringan, kelumpuhan dan dalam kasus terburuk, henti jantung. Kematian jarang terjadi tetapi mungkin. Senggatan yang tidak ditangani dapat menyebabkan cacat seumur hidup. Namun, meski sangat berbahaya, ikan batu bukan makhluk agresif. Ia tidak mengejar. Ia hampir tidak berenang. Ia adalah predator yang sepenuhnya dirancang untuk menunggu. Saat berburu, ia melakukannya dengan inersia. Ikan kecil, udang, dan kepiting melayang terlalu dekat, terbuai oleh ketenangan. Pada momen kritis, kadang dalam waktu kurang dari 0,015 detik, ikan batu membuka mulutnya yang besar, menciptakan vakum kuat yang menyedot mangsanya utuh. Tidak ada mengunyah, tidak ada mencabik, hanya penelanan seketika. Mulut menutup seperti pintu jebakan, dan makhluk itu kembali membeku, tertutup kembali oleh kamuflase alga dan pasir terumbu. Seluruh peristiwa berakhir dalam sekejap mata. Strategi berburu ini disebut lie-in-wait predasi, penyergapan pasif, kebalikan dari gambaran predator yang biasa kita bayangkan. Tak ada kejaran, tak ada pergulatan, tak ada atletisme. Namun di ekosistem terumbu yang spesifik, strategi ini sangat mematikan. Di wilayah dengan populasi ikan batu yang padat, penghuni terumbu yang lebih kecil mengubah jalur renang mereka atau melayang lebih tinggi di atas dasar laut, seolah sadar secara naluriah akan jebakan hidup yang tersembunyi di bawah. Tekanan ekologis yang diciptakan ikan batu bersifat halus namun konstan, memengaruhi pola pergerakan ikan dan bahkan membentuk penggunaan huang di zona terumbu tertentu. Tubuh ikan batu adalah pahatan evolusi dari tipu daya. Kulitnya yang bergelombang dan berbenjol dipenuhi tonjolan tak beraturan yang menyerupai polip karang dan pecahan cangkang. Lipatan-lipatan kulit ini memecah siluetnya di bawah air, terutama dalam cahaya yang berpendar. Warnanya berubah halus mengikuti substrat, lebih kemerahan di pasir kaya besi, lebih coklat atau zaitun di padang lamun. Yang luar biasa bukan hanya bahwa ikan batu terlihat seperti terumbu. Ia, secara fungsional, tidak dapat dibedakan dari terumbu itu sendiri.
Bahkan ahli biologi laut terlatih harus mengamati dengan saksama untuk menemukannya. Rakunnya sendiri bukan untuk berburu. Ia bersifat defensif, sistem cadangan bagi predator yang hampir tak bergerak. Rakun ini menyerang sistem saraf dan kardiovaskular, mengandung campuran protein seperti ferupotoksin dan stonustoksin yang memicu rasa sakit luar biasa dan kegagalan sistemik pada vertebrata besar. Pada mangsanya, ikan batu tidak membutuhkan racun. Kecepatan dan tekanan vakumnya sudah cukup. Namun ketika ancaman lebih besar muncul, terutama mamalia darat yang ceroboh memasuki wilayahnya, racun itu menjadi garis pertahanan terakhir. Di ekosistem tempat belut morai dan hiu karang sering menyusuri celah tanpa pandang bulu, senjata kimia ini memastikan ikan batu menjadi salah satu makhluk terumbu yang bahkan predator puncak pun hindari. Kombinasi pertahanan ekstrem dan gaya hidup pasif ini memungkinkan ikan batu bertahan dari perubahan yang menghancurkan spesies terumbu lain. Saat pemutihan karang terjadi, pemburu cepat seperti kerapu dan weres kehilangan mangsa dan bermigrasi. Ikan batu tetap terkubur, bertahan dari apapun kehidupan lambat yang masih merayap di dasar laut. Ia memiliki toleransi yang mengejutkan terhadap perubahan salinitas dan suhu. Gaya hidupnya yang menetap membuatnya membutuhkan energi sangat sedikit. Bahkan di terumbu yang sekarat, ikan batu tetap bertahan. Sebuah pengingat suram bahwa kelangsungan hidup seringkali bukan soal dominasi, melainkan soal tidak terlihat sama sekali. Reproduksi ikan batu masih kurang dipahami. Namun yang diketahui semakin menegaskan gaya hidupnya yang aneh. Pembuahan terjadi secara eksternal. Betina melepaskan telur dalam pita atau massa gelatin di dasar terumbu. Lalu jantan melewatinya untuk membuahi. Tidak ada sarang, tidak ada perawatan, tidak ada investasi selain tindakan awal itu. Larva yang menetas harus segera menavigasi ekosistem terumbu yang penuh bahaya, termasuk ironisnya sesamanya sendiri. Ikan batu muda adalah versi mini dari dewasa, dan kanibalisme bukanlah hal yang jarang saat makanan langka. Dalam budaya pesisir tradisional Indo-Pasifik, dari Australia Utara hingga Asia Tenggara, ikan batu menempati posisi unik dalam folklore dan hukum bertahan hidup. Di komunitas aborigin, misalnya, ikan ini ditakuti sekaligus dihormati. Cerita peringatan tentang sengatannya diwariskan lintas generasi. Tombak ikan batu, alat khusus untuk menusuk dan mengangkat ikan tanpa menyentuhnya, masih digunakan di beberapa daerah. Anti racun memang ada, tetapi seringkali hanya tersedia di pusat kota. Di banyak pulau terpencil, satu-satunya pengobatan adalah panas. Merendam area sengatan dalam air panas, karena panas dapat menguraikan sebagian protein racun dan memberi kelegaan sementara. Namun demikian, rasa sakit bisa bertahan berhari-hari, berdenyut dan membakar seperti ritme lambat samudra itu sendiri. Mungkin kebenaran paling mengganggu tentang ikan batu adalah ini. Dalam hierarki predator laut, ia menantang definisi kita tentang membunuh. Ia tidak cepat, tidak mencolok. Ia tidak berpatroli atau menyusun perburuan. Ia tidak membutuhkan kerjasama, kecerdasan, bahkan gerakan. Ia hanya menunggu. Dan di labirin karang Indo-Pasifik, keempat kekacauan dan warna mengaburkan persepsi. Predator yang menunggu seringkali adalah pemenangnya. Terinilah takhta beracun, bukan dibangun di atas kekerasan, melainkan oleh diam. Di dunia yang terobsesi dengan kekuatan, ikan batu bertahan hidup dengan tidak melakukan apa-apa sama sekali.
Dan mungkin itulah taktik paling berbahaya dari semuanya. Di keheningan biru yang terpecah di terumbu Atlantik Barat, seekor makhluk melayang dengan keanggunan yang meresahkan. Berar, hidup bersirip. Bukan berbahaya oleh kekerasan. Meminjang, dia mengitungkan dengan tumpahan minyak di taman karang dan tebing berlapis spons. Duri-duri panjangnya yang menyerupai bulu berdenyut mengikuti arus dengan kepercayaan diri sunyi dari sesuatu yang tak pernah mengenal rasa takut. Ia tidak perlu bersembunyi. Tak ada apapun di sini yang memburunya. Dan dalam kekosongan ancaman itu, ikan singa telah menjadi bukan sekadar predator, melainkan hulu ledak ekologis. Ikan singa adalah studi tentang kontradiksi. Garis-garis merah dan siripnya yang mengalir menyerupai busana upacara yang terlalu rapuh untuk pertempuran. Namun di balik tampilan itu tersembunyi mesin biologis penghancur. Asalnya dari Indo-Pasifik, tempat populasinya seimbang oleh predator dan pesaing alami. Ikan singa kini menjadi spesies invasif yang tak terkendali di Karibia, Teluk Meksiko, dan pesisir tenggara Amerika Serikat. Para ilmuwan meyakini hanya beberapa individu akuarium yang lolos pada 1980-an. Mungkin saat badai Andrew, cukup untuk memicu ledakan populasi. Tanpa musuh alami, tanpa parasit yang melemahkan, dan dengan tingkat reproduksi yang menyaingi hewan pengerat invasif. Ikan singa kini mengisi relung ekologis yang bahkan tidak ada sebelum mereka menciptakannya. Gaya berburu mereka adalah sabotase gerak lambat. Alih-alih mengandalkan kecepatan atau kejutan, ikan singa unggul dalam penipuan dan posisi. Saat membidik mangsa, biasanya ikan terumbu muda, udang, atau kepiting. Mereka menggunakan sirip dada yang terbentang seperti jebakan, menggiring mangsa ke sudut atau menekannya ke karang. Begitu terpojok, ikan singa menyerang dengan gerakan halus, membuka rahangnya dan menciptakan vakum tekanan yang menyedot mangsanya utuh. Tak ada kunyahan, tak ada kesempatan kedua. Semuanya berakhir sebelum mangsa menyadarinya. Yang lebih mengerikan adalah cara ikan singa memanipulasi lingkungannya. Mereka bergerak lambat dan sengaja menggunakan sirip mengalir untuk menciptakan turbulensi yang menyamarkan tubuh mereka dan membingungkan sistem garis rusuk mangsa. Ini bukan perbuatan, melainkan eksekusi. Yang membuat perilaku ini menjadi bencana bukan hanya efisiensinya, tetapi frekuensinya. Seekor ikan singa dewasa dapat memakan lebih dari 50 ikan kecil per hari. Di beberapa wilayah Atlantik, populasi ikan lokal menurun lebih dari 80% di area yang dikuasai ikan singa. Herbivora seperti ikan kakatua dan ikan damsel, penjaga keseimbangan alga, menjadi target utama. Saat jumlah mereka menurun, terumbu mulai mati, bukan karena kerusakan langsung, melainkan karena tim perawatnya dimusnahkan. Ikan singa juga merupakan mesin reproduksi tanpa henti. Seekor betina dapat melepaskan hingga 30.000 telur setiap 4 hari. Terbungkus dalam rakit gelatin yang hanyut mengikuti arus. Larva menetas dalam hitungan hari dan menyebar jauh sebelum menetap di dasar laut. Anak-anak ikan singa tumbuh cepat, mencapai kematangan seksual dalam waktu 1 tahun. Berbeda dengan spesies lokal, keturunan mereka hampir tidak dikenali sebagai ancaman atau mangsa oleh ikan asli. Terumbu tidak tahu cara melawan mereka, dan karenanya tidak melawan. Racun ikan singa adalah keunggulan evolusi lainnya. Duri punggung, perut, dan anusnya mengandung neurotoksin kuat yang menyebabkan rasa sakit hebat dan pembengkakan pada manusia.
racun ini murni defensif. Namun di perairan invasif, perlindungan ini membuat mereka nyaris tak tersentuh. Upaya ekologis pun menjadi tidak biasa. Penyelam dan konservasionis mengadakan perburuan massal. Industri kuliner mencoba mengubah masalah menjadi solusi, memasarkan ikan singa sebagai makanan